Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenag Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Miftahuddin Rahmatullah. Saya adalah seorang guru di MI Muhammadiyah Pejogol sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 241 04181918. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Muhammadiyah Pejogol, kelas 6 semester 2 dengan materi pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fadil, silakan untuk memimpin doa. Cakra berdoa sebelum belajar. Sebelumnya, Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran dari siswa-siswi kelas 6 pada hari ini. Apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak berangkat hari ini? Iya. Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Mbak Lila untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan ke depan. Indonesia tanah airku, silahkan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Mbak Lila yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Pak Guru akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan yang harus kita patuhi bersama di kelas 6 ini. Ya, yang pertama, kita harus menciptakan suasana pembelajaran yang bagaimana? Yang kondusif. Baik, Pak Guru harap nanti anak-anak bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terus nanti ketika ada diskusi kelompok, bekerja sama, sikap kalian harus bagaimana saling antar teman? Iya, pinter. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat kita sudah membahas tentang apa kemarin? Energi alternatif. Oh iya, energi alternatif. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari energi alternatif itu apa? Ada yang bisa menyebutkan? Angkat tangan. Ya, Mas Fikri apa? Air, angin, matahari. Iya, pinter. Air, angin, dan matahari. Itu adalah salah satu contoh dari energi alternatif. Nah, tapi untuk pembelajaran hari ini, kita akan fokus di mata pelajaran IPAS bab 7 tentang topik A, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pak Guru mempunyai beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Iya. Terus apakah terjadi perubahan di sekitar lingkunganmu? Iya. Contohnya ada yang bisa menyebutkan contoh perubahannya yang terjadi apa? Iya, Mas Asyam? Semakin banyak sampah. Iya, semakin banyak sampah. Dulu mungkin tidak ada sampah berserakan, sekarang banyak sampah yang berserakan. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan lingkungannya itu berubah? Apa coba? Karena perbuatan manusia. Oh iya, karena perbuatan manusia. Nah, pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai perubahan yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian, baik dari faktor alam maupun faktor aktivitas manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan contoh aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan, baik yang berdampak positif maupun negatif. Yang ketiga, nanti anak-anak dapat menganalisis
cara menjaga keseimbangan lingkungan dari dampak negatif aktivitas perbuatan manusia. Oke, sebelumnya untuk semangat kalian, Pak Guru cek tepuknya ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Belajar semuanya anak-anak? Ya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini Pak Guru ada 2 gambar zaman dahulu dan zaman sekarang. Kira-kira apa yang kalian lihat dari foto yang ada di depan ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya, Mas Alif? Itu masih banyak, ada banyak pokoknya masih subur. Sekarang banyak yang mati atau tidak terlihat. Iya, betul sekali terlihat ya. Karena zaman dahulu banyak tumbuhan yang masih hijau, subur, dan sekarang banyak yang mati dan tandus. Kemudian Pak Guru punya gambar lagi. Siapa yang mau berkomentar tentang gambar ini? Ya, Mas Rio. Dulu airnya masih banyak, sekarang makin menipis. Iya, betul sekali. Dulu ketersediaan sumber daya alam airnya itu masih melimpah. Kalau sekarang sudah semakin berkurang. Kira-kira faktor apa yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan di bumi ini? Oh, Mas Epi pinter. Karena perbuatan manusia. Selain perbuatan manusia, faktor apa lain yang menyebabkan? Oh, karena faktor alam. Coba apakah benar jawabannya? Betul. Penyebab perubahan lingkungan di bumi ini itu disebabkan oleh 2 faktor. Seperti yang tadi disebutkan Mas Epit, karena faktor manusia dan faktor alam. Nah, faktor alam yang menyebabkan perubahan lingkungan di bumi ini ada beberapa. Contohnya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, dan angin topan. Bencana alam itu mengakibatkan perubahan lingkungan yang ada di bumi. Nah, selanjutnya kita fokus di aktivitas manusia. Coba, Pak Guru ada 2 gambar lagi. Yang pertama gambar apa ini? Pabrik yang mengeluarkan apa? Asap yang sangat tebal. Kemudian gambar yang di sebelah kiri, gambar apa? Gambar apa itu? Penebangan pohon atau hutan yang sudah ditebang, hutan gundul. Coba, kira-kira bisakah kalian menjelaskan hubungan antara kedua gambar tersebut dengan ancaman terhadap bumi? Kira-kira dampaknya, akibatnya di bumi ini akan bagaimana? Coba, gambar pertama dulu, gambar dari pabrik yang mengeluarkan asap yang banyak, kira-kira akan mengakibatkan apa? Ada yang bisa? Mas Fikri? Polusi udara atau pencemaran udara. Selain itu, kira-kira penyakit apa sih yang bisa timbul dari gambar ini? Iya, penyakit pernafasan karena asap yang ditimbulkan. Selanjutnya gambar yang kedua tentang penebangan hutan atau hutan yang sudah gundul. Ya, kira-kira dampak yang terjadi pada bumi kita apa? Apa yang bisa terjadi? Banjir. Selain itu, apa lagi? Tanah longsor, betul. Nah, Pak Guru akan menjelaskan lebih lanjut tentang contoh-contoh aktivitas manusia lainnya yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ini adalah penggunaan pestisida. Biasanya dilakukan pada bidang pertanian ya untuk membasmi hama. Tapi kalau penggunaan pestisida dalam jumlah yang berlebihan, dalam jumlah yang banyak, itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Selanjutnya ada perburuan liar. Nah, perburuan liar ini memanfaatkan hewan pada bagian yang ada. Selanjutnya ada pembakaran bahan bakar. Bahan bakar ini berfungsi untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau mesin industri. Biasanya akan menimbulkan asap dari knalpot kendaraan bermotor. Kemudian ini yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu pembuangan limbah dan sampah. Pengolahan limbah atau sampah yang tidak benar, seperti buang sampah sembarangan, kemudian pembuangan limbah ataupun sampah ke sungai nanti dapat menyebabkan pencemaran air
dan menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak sehingga hewan yang ada di dalamnya akan mati. Nah, coba Pak Guru punya sebuah film. Kalian harus menyimak terlebih dahulu film Sampah Sandi. Nanti Pak Guru akan tanya tentang film-film yang ada, tentang kegiatan, aktivitas yang ada di filmnya. Asik, hujannya udah reda. Oh iya. Hah? Kayaknya kamu menangkap sesuatu. Tadi kalian sudah menyimak video tentang sampah sandi. Nah, sekarang coba kita diskusi bersama tentang permasalahan yang ada dalam film tersebut. Yang pertama, perubahan lingkungan apa yang terjadi dalam film? Mbak Zahra? Banjir. Tadi dalam film Sampah dan Sandi ada perubahan lingkungan, yaitu banjir. Yang kedua, kira-kira apa penyebab perubahan lingkungan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Apa yang menyebabkan banjir pada film tadi? Ya, Mas Fikri? Iya, buang sampah sembarangan. Buang sampahnya tadi mereka di mana buang sampahnya? Di sungai, di selokan. Itu menyebabkan aliran sungai tersumbat sehingga ketika hujan turun, air meluap. Nah, kemudian kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Tadi warga sekitar bagaimana untuk mengatasi banjir? Dengan cara apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, Mas Azam. Membersihkan sampah. Iya, membersihkan sampah. Jadi sampah-sampah yang diselokan itu dibuang. Terus kalian juga jangan sampai membuang sampah di selokan. Kalian harusnya buang sampah di mana? Di tempat sampah agar tidak terjadi perubahan lingkungan yang negatif. Ya, selanjutnya Pak Guru punya beberapa pertanyaan, punya kuis teka-teki silang ya berkaitan dengan apa yang telah Pak Guru jelaskan dan dari video tadi. Bahan kimia yang digunakan para petani. Ada yang bisa menjawab? Oh iya, Mbak Zahra, coba. Apa jawabannya? Ya, jawabannya Mbak Zahra pestisida. Betul apa salah? Betul. Iya, tepuk tangan buat Mbak Zahra. Mendatar hilangnya keberadaan suatu spesies hewan. Namanya apa? Oh ya, Mbak. Oh ya, silahkan. Ya. Punah. Betul apa salah? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan lagi buat Mbak Oya. Ya. Baik, untuk selanjutnya karena teka-teki silang sudah selesai, kita lanjut ke kegiatan berdiskusi. Siap? Ya, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya Mbak Zahra itu kelompok 1, kelompoknya Mas Bagus kelompok 4. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD masing-masing kelompok ya. Nih, dipegang dulu. Nah, silakan keluarkan buku tulis dan lem sama kertasnya, silahkan. Lem kertas sama guntingnya dikeluarkan. Semua kelompok sudah menerima lembar kerja peserta didik? Sudah. Ya, ada 2 lembar ya. Pak Guru akan menjelaskan caranya. Yang pertama, kalian perhatikan di gambar aktivitas manusia. Sudah? Nah, nanti masing-masing kelompok kalian bebas memilih 1 gambar. Ya, setelah memilih kalian gunting gambar itu, kemudian ditempel di kolom gambar aktivitas. Setelah ditempel gambar aktivitasnya apa, kalian berdiskusi bersama kelompok kalian tentang dampak atau akibat yang terjadi dari aktivitas tersebut dan kalian mencari solusi dari permasalahan aktivitas yang ada pada gambar. Siap? Siap. Ya. Coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat.
Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah dipotong? Udah. Kira-kira ini gambar apa? Penebangan pohon. Kira-kira dampaknya apa saja yang terjadi? Banjir, apalagi? Tanah longsor. Selain itu? Iya, banjir, tanah longsor. Terus solusi. Kira-kira apa yang kalian lakukan untuk menanggulangi hal itu? Melakukan reboisasi. Apalagi? Tidak menebang pohon. Ya, dilanjutkan, ada yang nulis ya. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan presentasi kelompok ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Yang lain, anak-anak yang lain mendengarkan ya, mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan Mbak Ika untuk membacakan hasil diskusinya. Aktivitas manusia yang dipilih adalah penebangan pohon. Dampak terjadi banjir, terjadi tanah longsor, ekosistem rusak. Solusi melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara ilegal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, apakah jawaban dari kelompok 1 benar? Ya, betul. Ya, anak-anak tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sekarang Pak Guru akan mengevaluasi. Coba dari presentasi kalian, dari jawaban masing-masing kelompok, apakah sudah sesuai, sudah benar menurut kalian? Ya, sudah benar. Berarti alhamdulillah kalian sudah paham tentang materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Nah, sekarang Pak Guru punya kuis ya. Pak Guru punya kuis, nanti siapa yang berani maju ke depan ya. Ya, nomor 1, dibaca dulu. Penyebab meningkatnya suhu permukaan di bumi. Siapa yang maju ke depan, Jong? Ya, Mas Alif coba disentuh. Jawabannya yang mana? Yang B. Coba kita buka. Ya, tepuk tangan untuk Mas Alif. Berikut kegiatan yang menghasilkan karbon dioksida, kecuali berarti yang bukan. Siapa yang mau? Ya, Mas Januar. Yang mana coba? Ya. Ya, yang mana, Mas? Oh. Coba. Ya, ternyata betul jawabannya. Pak Guru akan membagikan soal evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan secara individu, ya. Ya, sendiri-sendiri. Silahkan dikerjakan, dikasih nama, ya. Baik, Pak Guru akan mengulas kembali materi pembelajaran hari ini. Apa yang telah kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Tentang apa saja? Perubahan lingkungan. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan apa saja? Faktor manusia dan faktor alam. Baik. Nah, anak-anak, karena kita sudah mengetahui perubahan lingkungan yang terjadi, kemudian faktor yang menyebabkan, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Baik, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Pak, ada saya sering buang sampah sembarangan. Bagaimana cara agar Anda tidak membuang sampah sembarangan? Iya, pertanyaan yang bagus. Ada yang mau menjawab? Ya, Mas Alif. Oh, bagus ya. Jadi caranya Mas Fikri harus menasihati terlebih dahulu dengan pelan kepada adiknya. Dan yang paling penting kalian harus apa? Mencontohkan terlebih dahulu kepada adiknya tentang kegiatan yang positif. Ya, kita seharusnya membuang sampah di mana? Di tempat sampah. Oke, nah kira-kira manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kita mengetahui solusi ya untuk mengatasi permasalahan tentang perubahan lingkungan. Nah, Pak Guru tanya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang permasalahan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Fadil, silakan untuk memimpin doa penutup pulang. Sudah belajar. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sekian, mohon maaf dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.